membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Oh, yang lain banyak memilih untuk di kota. Maka ini peluang besar untuk berkarir di perkebunan gitu. Oh, Artinya kompetisinya ya, ini akan semakin sedikit. benar ya. Akhirnya Itu peluang saya lebih besar gitu. artinya Bapak melihat peluang ini ya. Iya. Ya, peluang ini. Halo Sobat CBI, selamat datang di CBI Podcast. Kali ini bersama saya Muhammad Firdaus dan ditemani oleh Bapak Arif Wibowo. Ya, saya dengan Arif Wibowo. Beliau selaku manajer di training center. Hari ini kita mengajak sobat-sobat CBI ngobrolin bagaimana tips berkarir sukses di dunia planters, khususnya di industri perkebunan kelapa sawit. Nah, gimana Pak Arif? Kabarnya kabar baik Pak? Alhamdulillah, Mas. Ya, hari ini Pak kita akan ngajak sobat-sobat CBI bagaimana alumni kita berkarir di sebagai planters di CBI Group. Nah, kita hari ini kedatangan Bapak Ivan Benjamin Manalu. Selamat datang Pak Ivan. Selamat sore untuk kita semua. Ya, Bapak Ivan ini sedikit bocorannya Pak Arif. Pak Ivan ini merupakan salah satu manajer estate di perkebunan kita. Beliau ini masih muda ya, selain muda dan juga ganteng ya Pak ya. Oke Pak Ivan, kita mau ngajak Bapak nih ngobrolin berkarir di industri perkebunan kelapa sawit ini. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu kali. Mungkin Pak Ivan boleh perkenalan Oke, dulu lah. jadi perkenalan dulu. Nama saya Ivan Benjamin Manalu. Saya memang asli dari Sumatera, Pak. Ya, Sumatera mana nih Bang? Saya dari Sumatera Utara. Sumatera Utara di Medan apa? Saya dari Sidikalang. Oh, Sidikalang. Nah, Sidikalang itu terkenal kopinya ya Bang ya? oh, terkenal kopi. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang. Enak ya Pak ya kopinya Pak ya? Oke. Ya kopi lah, rasa kopi. Rasa kopi ya. Nggak mungkin rasa teh gitu Pak ya. Jadi Pak Ivan, kami mau mengajak Bapak nih. Kita mau ngobrolin bagaimana perjalanan Bapak ya. Dulu mulai awal berkarir di industri perkebunan sampai saat ini Bapak sudah di level salah satu manajer di perkebunan kita di CBI Group. Mungkin saya rasa nanti cerita-cerita Bapak ini pasti banyak hal-hal yang bisa diceritakan kepada sobat-sobat CBI gitu ya. Mungkin sedikit Pak background Bapak dulu lah, ceritakan Bapak tuh dulunya dari keluarga yang seperti apa dan melalui pendidikan yang seperti apa gitu Pak. Oke, jadi memang saya berasal dari keluarga pekebun kopi. Saya karena di Sidikalang bukan adalah pekebun sawit Pak ya? bukan kopi. Ya, dari Sidikalang kan terkenal dengan kopinya. Iya. Ya, kalau Bapak mungkin main-main ke sana jangan lupa beli kopi gitu supaya tahu nikmatnya kan gitu. Jadi karena basic daripada perkebunan kopi, makanya saya memilih jurusan di perkebunan sawit. Kenapa? Salah satu alasannya adalah karena di perkebunan ini sangat menjanjikan. Semakin tahun kita lihat perkebunan sawit ini sangat signifikan kemajuannya, ya, sehingga saya memutuskan untuk memilih di jurusan tersebut. Gitu. Berarti memang DNA-nya Mas Ivan tuh DNA Perkebunan Pak ya. Jadi memang kalau kita dengar tadi ya sama-sama historisnya Pak Ivan ini memang keluarga pekebun lah gitu Pak ya. Walaupun sebenarnya bukan pekebun kelapa sawit gitu Pak ya. Khususnya di perkebunan kopi. Jadi Pak, tadi saya tertarik Pak dari perkebunan kopi tadi Bapak mau berkecimpung di perkebunan yang berbeda, itu khususnya di perkebunan kelapa sawit Pak. Jadi motivasi utama itu tadi Bapak ceritakan lebih spesifik lagi seperti apa Pak? Karena melihat prospek di perkebunan kelapa sawit itu Pak ya? Ya sangat menjanjikan. Saya lihat beberapa tahun ke depan ini sebuah industri yang besar gitu, sehingga saya putuskan untuk mengambil ini karena melihat peluang tersebut. Peluang itu Pak ya. Iya. Nah, kalau ini Pak Ivan kan orang tua selama ini di perkebunan kopi. Iya, betul. Dari kecil sampai besar di perkebunan kopi.
kok kenapa nggak mau melanjutkan? Kenapa nggak melanjutkan usaha orang tua gitu ya? Ambil ke perkebunan sama perkebunan, tapi Iya. perkebunan sawit, bukan perkebunan kopi. Karena kita tahu juga kan kopi sekarang juga jadi komoditi yang luar biasa. Luar ya. biasa. Diekspor ke luar juga. Kenapa tuh? Kalau saya berpikir begini, di industri kelapa sawit lebih menjanjikan gitu, karena produk turunannya juga semakin banyak. Ya kita tahu mungkin di sekarang Indonesia penghasil CPO tertinggi Betul, di dunia. betul. Nah, itu yang membuat saya semakin mantap untuk memilih Ya, pilihan tersebut. apalagi di Sumatera Utara itu terkenal dengan industri kelapa sawitnya Pak ya. Iya. Nah, dari situ Bapak mungkin bisa melihat ya dari cerita-cerita orang-orang gitu ya berkarir di perkebunan kelapa sawit ini sangat menjanjikan lah seperti itu Pak ya. Ya. Nah, jadi Pak setelah Bapak memutuskan, Tapi sebentar, Mas Iya, Firdaus. gimana Pak? Apa Pak Ratu? namanya? Apa memang orang tuanya pekebun? Iya, Ya kan, pekebun. Sumatera Utara pekebun. Tapi rata-rata anak-anak zaman sekarang itu pengennya kerja di kota. Masih Pak. Bener. Nah, kenapa pada saat itu kok adalah saya pengennya ke kebun aja lah. Iya. Di samping hal-hal yang menjanjikan tadi. Saya juga menggeluti di dunia perkebunan, Pak. Menarik ketika kita bekerja di kebun itu, kita bukan hanya berhubungan dengan sosialnya, tetapi juga ada di situ perlakuan agronomi. Nah, yang di sana kita ada seninya, bagaimana merawat satu tanaman bisa berhasil maksimal. Gitu. Kira-kira begitu. Tadi pertanyaan dari Pak Ratu tadi cukup bagus nih Pak Ivan. Tadi sebenarnya Pak Ratu menjelaskan bahwa ada anomali bahwa anak-anak zaman sekarang ini memang lebih cenderung bekerja di kota gitu, di perkotaan lah gitu dibandingkan perkebunan. Nah, menurut Pak Ivan gimana itu? Ketika ada anomali seperti itu, saya menangkap begini. Oh, yang lain banyak memilih untuk di kota. Maka ini peluang besar untuk berkarir di perkebunan gitu. Oh, Artinya kompetisinya nanti benar. akan semakin sedikit. Benar ya. Akhirnya Itu peluang saya lebih besar gitu. artinya Bapak melihat peluang ini ya. Iya. Ya, peluang ini yang kadang-kadang orang lain tidak melihat peluang itu. Betul ya Pak ya? Jadi setelah lulus SMA, Pak Ivan ini udah tahu nih mau kemana nih Pak ya? Iya. Mau ngambil jurusan apa, kuliahnya di mana? Sudah terpikirkan itu ya setelah semenjak SMA nih? Sudah. Membaca literasi bagaimana perkembangan industri kelapa sawit dari tahun ke tahun sangat signifikan. Nah, dari situ jadi memantapkan kita untuk mengambil jurusan tersebut. Oh, ya, keren sekali ya Sobat CBI ya. Nah, saya juga mau bertanya kelanjutannya nih Pak Ivan. Setelah Bapak memutuskan mau misalnya melanjutkan kuliah di bidang perkebunan, Bapak kuliah di mana Pak? Boleh tahu Pak? Saya dari Institut Jogja. Istiqor ya Pak ya? Iya. Nah, setelah menjalani kuliah itu Pak, Bapak kan mulai tuh mencari berkarir di perkebunan itu Pak. Mungkin Pak ada sedikit cerita yang bisa diberikan kepada kita, kayak sobat-sobat CBI, mungkin bagaimana dari Bapak berpendidikan di Istiqor sampai mendapatkan pekerjaan pertama gitu Pak. Oke. Jadi selepas lulus kuliah, saya melamar di perusahaan ini di Citra Borneo Indah. Ini adalah salah satu-satunya yang saya lamar, Pak. Oh ya? Iya. Wah, Dan saya langsung masuk. surprise ya. Jadi saya tidak berpikir untuk tempat lain lagi, Oh. karena saya udah keterima gitu. Hanya dulu si Bea yang buka atau memang Itu boleh cerita itu Pak. gimana tuh Pak? Kan banyak perusahaan sawit buka juga tuh. Iya. Pada saat itu, kok tiba-tiba saya hanya daftar ke si Bea deh, Iya, Ya, cerita masih gimana tuh Pak? diterima gitu. Jadi memang banyak dulu, tapi dengan visinya saya tertarik gitu. Jadi langsung saya melamar dan saya menjalani tes. Saya juga lulus gitu. Oh. Sehingga ini sudah peluangnya bagus. Sehingga saya Prosesnya tidak. lama atau berapa waktu seperti itu? Untuk prosesnya cukup cepat. Dari kelulusan sampai ke Terima. diterima bekerja Ya. cepat ya Pak. Cepat. Saya pengen mendalami nih Pak, Hmm. kan saya tertarik nih, Bapak hanya melamar di satu perusahaan Ya. saja nih, CBI ya. Ya. Saya pengen mendalami nih, kira-kira nilai apa yang Bapak lihat waktu itu ya CBI sehingga Bapak yakin ini perusahaan yang saya ingin masukin, saya ingin masuk bergabung di Berkarir. perusahaan itu. Gitu. Oke. Jadi saya melihat dari visinya bahwa perusahaan ini perusahaan yang akan berkembang di masa depan gitu. Sehingga saya mantapkan di sini untuk masuk untuk nantinya berkarir di sini begitu. Itu ceritanya tahun berapa Pak?
Saya masuk di sini mulai dari MT 2013. 2013 ya Pak. Ya. Berarti diterima di CBI, langsung masukkan ke TC ikut program MT. Iya. Pada bulan Mei tahun 2013. Nah, Berapa lama itu Pak? nah, berapa lama Pak? Oh, sampai sekarang berarti ada 12 tahun sampai 12 sekarang. tahun, ya? 12 tahun. 12 tahun nih sobat-sobat CBI, Pak Ivan ini sudah berkarir di CBI Group ya. Nah, jadi gini Pak Nah, Ivan. ntar dulu Mas Firdaus, Nah, bisa gimana, Pak? info kan nggak nih Pak? Dari asisten berapa tahun, askep berapa tahun, baru jadi manajer selama 12 tahun itu. Oke. Jadi masa MT itu 6 bulan. Ya. Jadi sekitar Oktober 2013 saya definitif asisten. Kemudian saya promosi pada tahun 2019 askep kemudian penempatan di regional 3. Kemudian pada tahun 2021 awal tahun saya promosi jadi manajer. Kira-kira perjalanan saya begitu. Per 3 tahun, per 3 tahun 4 tahun ya. Ya, Ya, Rata-rata benar 3 tahun 4 3 tahun tahun Pak. 4 tahun ya. Jadi ya ibaratnya ya memang Pak, kalau kita lihat Pak Ivan ini memang salah satu alumni kita yang ya kalau kita lihat perjalanan karirnya cukup baik ya dari alumni kita. Nah, tentunya banyak Pak Ivan ini gitu ya. Nah, jadi Pak Ivan, kami mau membawa Bapak nih flashback belakang gitu ya. Dulu pertama Bapak gabung di CBI kan itu mengikuti programnya MT ya Pak ya? Iya. Itu Pak berapa lama Pak? Dan apa aja yang Bapak rasakan selama mengikuti program MT ini Pak? program MT itu berjalan selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, di dalam 6 bulan ini kita ada in class dan juga di lapangan. Iya. Selama in class kita dibekali mulai dari basic disiplin, Ya. kemudian secara teori untuk modal kita nanti sebelum ditempatkan ke lapangan. Kemudian kita ada juga nanti selama 3 bulan on the job training. On the job training 3 bulan ya. Iya. Jadi untuk Kemudian mendalami apa yang sudah kita pelajari selama 3 bulan di in betul, class. ya. Kemudian setelah itu kita balik ke kelas, nanti kita akan ada evaluasi. Ya. Jadi apa yang selama kita jalankan dalam training 3 bulan akan kita sampaikan dalam presentasi. Presentasi itu ya. Jadi setelah lulus nanti kita baru penempatan definitif. Jadi tadi 6 bulan ya Mas 6 Firdaus ya. bulan. Ya, 6 bulan ya. Selama 6 bulan itu Pak Irfan, Iya, Pak Irfan, 6 Pak. suka dukanya Pak. Kalau yang kita dengar MT kan dihukum ya, Iya, takutnya, benar ya. direndam. Tekanannya juga nah, kuat gitu ya nah, selama kuat, MT suruh- gitu ya. Salah suruh push up. Nah, itu bagaimana tuh Pak Irfan? Oke, memang pertama apalagi kita selepas dari kuliah, mungkin di disiplin pada saat kuliah kan agak kurang ketat. Tetapi setelah kita masuk di in kelas di sini kan semua kita dididik disiplin Secara teratur gitu secara Pak ya. teratur. Benar. Nah, pertama awalnya sulit, tetapi karena kita sudah menjalani dan sudah terbiasa dengan disiplin ini, kita juga menyesuaikan. Nah, ternyata kalau kita disiplin, kedepannya lebih mudah dalam menjalani kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi lebih teratur. Gitu. Nah, tadi suka dukanya di pelatihan. Nah, sekarang suka dukanya di pekerjaan dari asisten sampai jadi manajer. Apa nih Pak Irfan? Mungkin banyak ceritanya nih Pak ya. Sukanya dulu atau dukanya Nah, dulu? Boleh. Boleh Pak, dimulai dari mana Pak? Dari suka dulu mungkin? Oke, dari duka dulu ya. Duka. Duka Oke, dulu. dukanya Pak ya. Kita harus bisa memanage berbagai latar belakang karyawan dari apalagi di dunia perkebunan, terutama di level karyawan mungkin kita menghadapi beberapa karakter yang latar belakangnya tidak mungkin pendidikannya sampai SD. Ya, Maka kita harus menyesuaikan bagaimana perlakuan kita terhadap mereka. betul. Bagaimana mulai dari berbahasa juga penyampaiannya harus lebih sederhana sehingga bisa diterima kan gitu. Itu salah satu tantangan kita. Betul. Kemudian untuk sukanya banyak. Banyak Ya, sukanya Pak. Kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang, Pak. Saya senang dengan bertemu dengan banyak kalangan, Ya. ya, baik dari level karyawan sampai sampai dengan staff. Kehidupan juga- sosial kebun lah ya. Ya, kehidupan sosial kebun, dan juga ketika kita punya sesuatu
pekerjaan yang memuaskan, kita diberi reward. Ini Diberi malah reward, ya. ini suatu kebanggaan juga, kepuasan kita dalam berkarir gitu. Oh, berarti artinya di CBI Group ini kalau kita berprestasi itu rewardnya ada ya Pak? Iya, Ada. ada rewardnya. Apa tuh Pak ribetnya? Apa aja tuh Pak? Oh, jadi mulai 2017, saat itu saya di Kerangdah, kita juara 2 terbaik se-CBI estate-nya. Wah. Saat itu kita dapat Juara hadiah 2. 30 juta. Kategori apa Pak? Kategori best yield. Wah, best yield. Oke, Ah. mantap. 2000 Untuk CBI Group ya. 2016. 2016. kalau sekarang Kemudian di 2017 kita memang ada penurunan di juara 3, tapi kita juga tetap dapat hadiah, Pak. Tapi masih kategori berprestasi lah ya Kategori Pak ya. berprestasi. Iya, iya betul. selama berkarir di CBI Group nih Pak Ivan, dari asisten sampai manajer, ada nggak hal-hal yang ya seperti improvement lah yang Oh ya, dilakukan terkait dengan inovasi gitu Pak ya. inovasi Yang dilakukan dilakukan di- gitu Pak ya. Untuk kita berkarir di sebuah perkebunan, tentu kita membuat suatu inovasi-inovasi. Atau pertanyaannya gini, Mas Ivan. Iya, Pak. Gimana Pak? Pertanyaannya adalah apa tipsnya supaya dari MT terus kemudian jadi asisten, kemudian jadi askep. Nah, tipsnya dari asisten menjadi askep gimana, Mas Ivan? Oh, tadi penjelasan Pak Ivan Iya, masuk iya. cepat ya Pak Ratu ya, Iya. 3 sampai 4 tahun udah duduk di posisi Tipsnya apa nih manajer. kira-kira? Tipsnya apa Kiat-kiatnya tuh? apa? Kiat-kiatnya adalah yang pertama itu, Pak, saya menitikan di disiplin, Pak. Bahwa di kebun itu kita perlu disiplin supaya bisa mengatur semua kegiatan kita, Pak. Yang kedua, kerja keras. Oke. Kerja keras itu adalah modal kita untuk menyelesaikan ataupun mencapai target-target yang sudah ada. Kerja keras ya Pak ya. Ya. Oke. Dan yang ketiga, Mm-mm. ini sangat penting juga, konsisten. Konsisten ya, itu Konsisten. penting juga ya. Ya. Ya, sobat-sobat CBI tadi ada 3 tuh saya catat dari Pak Ivan tadi ya. Yang pertama itu kita harus pinter manajemen waktu tadi Pak ya. Ya, disiplin. Disiplin ya, manajemen waktu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu sehingga target-target kita ini tercapai Iya. gitu ya. Yang kedua tadi Kerja keras. kerja keras. Dan yang ketiga tadi Konsisten. konsisten ya. Jadi manajemen waktunya bagus, kerja kerasnya luar biasa, dan terakhir tadi Harus konsisten. harus konsisten ya, harus konsisten. Oke Pak Ivan, jadi Jadi harus konsisten, disiplin gitu disiplin ya. gitu Nah, Pak. cuman kan gini kadang-kadang Mas Ivan, untuk menegakkan disiplin kekaryawan itu kan kadang-kadang banyak penolakan itu. Banyak tantangannya ya Pak ya. Tantangannya. Bener, Apa kiat-kiatnya tuh Mas? betul. Kira-kira supaya mereka menyadari bahwa memang harus disiplin bekerja. Nah, bener tuh Pak Ivan. Kita punya background karyawan yang mungkin umurnya lebih tua, Ya. kan karakternya ada yang keras kepala gitu kan, ada yang bandel. Nah bagaimana nih Pak? Nah, trik Bapak ini menghadapi yang seperti itu. Oke. Supaya bisa kita menularkan ke karyawan kita, maka itu dimulai daripada diri sendiri. Contoh gitu Pak ya. Nah, kita contoh Ya. teladan. Iya. Ketika kita sudah disiplin, kita lebih mudah mengajak karyawan kita ataupun supervisi kita lebih disiplin. Nah, dia akan melihat pimpinannya, contohnya seperti apa. Gitu. Betul ya. Jadi jangan sampai kita menggaungkan kedisiplinan, tapi Ah. kita sendiri tidak Nah, Disiplin. menerapkan, tidak tidak menerapkan. disiplin gitu ya. nah, Bagaimana karyawan kita Nah, mencontohkan disuruh gitu ya masuk Pak ya. iya. Pas waktu Iya iya, bener ya pas Pak ya. sendiri telat gitu ya Iya. Pak ya. Iya, betul sekali. Maka ketika kita disiplin, karyawan kita akan mengikuti. Dan dia juga akan segan kalau tidak disiplin. Iya. Karena pimpinannya sudah disiplin. Itu ya. Nah, itu kiat-kiat dari asisten menjadi askep. Nah, Iya. tentu pasti ada bedanya juga tuh. Dari askep ke manajer apa Ah. nah? Ya. Pasti Betul. pasti beda ininya tuh, beda Askep tantangannya. Udah beda yang dikelola Pak ya. Bagaimana tuh Pak? Apa tipsnya supaya bisa jadi manajer tuh? Supaya bisa jadi manajer, artinya begini, kita juga di level manajer itu ada sudah level manajerial. Kita harus bisa mengelola sumber daya manusia kita, mulai dari kita sudah lebih ke staff, untuk mengelola staff. Nah, jadi kita harus bisa memaksimalkan setiap potensi-potensi yang di bawah kita ini. Ya, ya, ya. Bagaimana memberdayakan staf-staf kita ya Pak ya, supaya visi yang kita sampaikan kepada mereka ini sama mungkin ya. Ya. Jadi frekuensinya juga sama gitu ya Pak ya. Jadi
Oke Pak Ivan, mungkin di perjalanan Bapak ya berkarir di CBI Group pasti banyak tantangan, ya kan? Ya. Banyak rintangan, gitu ya, banyak hambatan. Pernah nggak Bapak merasa berada di titik terendah gitu Pak? Ini sehingga Bapak merasa, wah kayaknya aku menyerah gitu. Pernah nggak, ada nggak gitu kan? Mungkin kita dalam berkarir tentu ada tantangan ya, Ya. tantangan. Tapi tantangannya dulu waktu di regional 3 ya. Waktu 2003 Pak ya? Sebagai apa nih Pak? Dulu Bapak sebagai apa nih? saya sudah tantangan itu pada saat sudah sebagai manajer. Udah manajer, oke. Ya, karena di sana kita saat itu mulai pembukaan LC Pak ya. Oh, Jadi waktu pembukaan LC ya. Nah, Oke. jadi memang di pembukaan LC tantangan. Namanya LC Ya, tentu ya. pasti infrastruktur belum Iya, mumpuni. betul ya. Nah, tetapi Infrastrukturnya masih minim gitu ya. ya, tetapi satu peluang di situ bahwa kita bisa belajar mulai dari nol bagaimana sih membuka kebun itu. Nah, Ya. nilai plusnya di situ. Nah, Oke. kemudian gini Pak Ivan. Nah, Pak Ivan melihat bisnis perkebunan sawit ke depan itu bagaimana? Nah, kemudian yang pertama, yang kedua, tantangan untuk Pak Ivan sendiri di karir. Contoh misalkan Pak Ivan udah lama nih berkarir di CBI, tiba-tiba ada tawaran. Itu sering terjadi biasanya itu Pak. Jadi, wah, Sering ini terjadi ini godaan yang apa, seperti itu. Pak Ivan manajer CBI bagus nih. Kok bisa gitu, Pak ya? Hire, mau dibajak dari perusahaan luar. Dan sampai saat ini masih komit dengan Masih CBI komit, Group. ya. Ah, Bagaimana gimana, tuh Pak? Pak Ivan? Yang pertama dulu Pak Ivan. Oke, yang pertama saya melihat peluang Bisnis ya, di industri perkelapa sawit ini semakin terang, Ya. apalagi dengan sekarang banyak Atau pertanyaannya gini, Di mana Pak? kenapa sampai dengan saat ini Mas Ivan masih tetap bertahan? Masih bertahan di CBI. alasannya adalah bahwa perusahaan ini masih sangat memiliki peluang untuk berkarir Pak, dan juga pembinaan dan sangat terbuka. Gitu. Itu yang membuat saya kenapa bertahan di sini ya tadi, apa yang saya cari itu ada di sini gitu Pak. Ya, mulai dari pembinaannya dan juga peluang saya untuk ke depan berkarir itu ada di sini. Dan tapi kan gini juga Pak Ivan, ya kita nggak pungkiri lah, Pak Ivan juga tahu di luar sana banyak juga perusahaan yang bagus, ya. Tadi Pak Ivan kan bilang komit sama CBI, bagus banyak, oke saya setuju. Tapi misalkan perusahaan luar ada perusahaan bagus yang mau meng-hire Pak Ivan nih yang lebih baik, nah, gimana tuh Pak Ivan? Karena Sambil saya itu Mas fokusnya jangan ke situ. Fokusnya itu menggali apa spirit dia. Oh, Fokusnya jangan digiring ke situ. Jangan digiring ke situ. Bisa nggak? Lanjut. Udah. Udah ngerekam Pak? Nah, itu ya. Jadi kalau itu pertanyaan mungkin sama, tapi pertanyaannya itu kenapa bertahan? Jangan kenapa nggak tergoda dengan sama tuh, sebenarnya sama pertanyaannya. Iya Pak. Pertanyaan yang pertama, kenapa kamu kok tidak tergoda? Nah, pertanyaan yang pertama, yang kedua, kenapa sampai sekarang kau masih tetap bertahan di sini? Sama itu sebenarnya. Jangan di situ Mas, jangan dikejar itunya. Yang dikejar itu kenapa dia punya spirit sekarang, sampai dia bertahan, semangatnya bagaimana, itu yang dikejar. Ayo lanjut. 1, 2, 3. Ya, gimana Mas Pak Ivan? karena melihat tadi peluang berkarir di sini, saya melihatnya begini, perusahaan ini sangat komit untuk mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalam melalui pelatihan-pelatihan. Dengan adanya pelatihan ini tentu bisa mengembangkan knowledge kita, Ya. leadership kita yang nantinya kita gunakan untuk naik next level gitu. Jadi peluang juga sangat terbuka di sini. Jadi itu yang Pak Ivan yakin lah ya, Yakin ya. karena pelatihan-pelatihan, karirnya juga ada ya gitu Pak Ivan. Kesempatan berkarir itu sangat terbuka di sini. Atau mungkin boleh kita tanya Pak, konkretnya Pak, pernah digoda nggak Mbak? Ada godaan atau tawaran gitu loh? Oke, kalau godaan saya bilang ada, Oh ada ya. ada. Jadi gimana Pak? Tetapi karena saya melihat peluang tadi di sini dan pembinaannya bagus, jadi Lagi-lagi saya pada tidak gitu ya?
saya tidak tertarik untuk itu gitu. Jadi Tertarik untuk ya, pindah ke lain hati Iya. lah ibaratnya Pak ya. Artinya begitu ya. Jadi Bapak melihat nilai-nilai dari perusahaan ini masih sesuai dengan nilai-nilai Bapak. iya, kira-kira seperti itu. Ya, ya. Benar. Apa lagi Pak? Pak Arif, mungkin ada lagi yang mau Ini ditambahkan kita dengan tadi? dalam waktu dekat kita ada pelatihan MT nih. Kita ada nanti lagi. Ada yang MT lagi. Ada pesan-pesan apa nih untuk anak MT yang akan bergabung dengan kita? Oke, mungkin pesan-pesannya begini, bahwa sekarang anomali memang kita lihat banyak yang berpikiran bahwa kerja di kebun itu kurang menjanjikan gitu. Stigmanya begitu ya, Pak ya? Stigmanya begitu. Stigmanya Tapi begitu. saya sampaikan ya sekarang dengan kemajuan perkembangan industri kelapa sawit, maka itu akan lama-lama nanti bisa tergerus gitu Ya. stigma yang seperti itu. Karena berkarir di kelapa sawit dengan perluasan dari tahun ke tahun itu akan semakin terbuka lebar. Jadi itu ya, bahwa peluang bekerja di industri kelapa sawit ini sangat menjanjikan ya Pak ya. Sangat menjanjikan. Oke Pak, saya mau mengajak Bapak mungkin kita sedikit geser ke kehidupan pribadi Bapak. Ya. Nah ini tadi kan kita bahas terkait pekerjaan. Nah ini kan kalau kita bekerja di kebun, ya kan, otomatis kita juga harus bisa meyakinkan ya keluarga gitu ya, atau istri untuk Ya. bisa menerima gitu ya, atau mensupport kita berkarir di perkebunan ini. Bagaimana Pak cerita Bapak Pak dengan kondisi seperti ini? Oke, keluarga saya sangat mendukung saya berkarir di kebun karena saya yakin begini bahwa di masa depan di perkebunan kelapa sawit itu sangat terang. Jadi yang saya lakukan sekarang kan untuk keluarga juga, sehingga Oke. keluarga juga sangat memaklumi waktu saya bekerja di perkebunan ini. Jadi supportnya sangat tinggi. Istri orang asli sini Pak, apa dari Medan juga? Istri saya aslinya Medan tapi sudah lahir di Kalimantan. Gitu. Jadi nggak asing Jumpanya lagi- di mana Pak? Jumpa di sini? nggak asing lagi dengan sawit lah ya Pak Ivan ya. Oh, sudah tidak asing dengan sawit. Oh, berarti Gitu. dah ini lah ya, udah mengetahui bagaimana budaya kerja di perkebunan gitu ya. Apa anak sawit juga? Oh tidak, istri saya backgroundnya adalah dari geografi. Hmm, Geografi gitu. Dan sampai saat ini masih ikut ya Pak ya? Atau Untuk istri saya ada di Pangkalan Bun, memang Oh, stay Pangkalan di Bun ya. Pangkalan Bun. tapi ya Pangkalan Bun dengan perkebunan kan Ya, jaraknya juga jauh, cukup dekat. cukup dekat. Gitu. dekat, ya. Oke, jadi begitu ya sobat CBI. Tentu kalau kita berkarir di perkebunan, tentu kita butuh namanya dukungan yang full lah ya, full dari keluarga ya. Ini untuk menunjang kesuksesan kita berkarir di perkebunan. Kemudian untuk, nah ini sering nih Pak Ivan, ini sering isu-isu ini berkembang nih di industri perkebunan. Bagaimana cara kita mengatur work-life balance-nya di perkebunan? Nah, ini kan banyak nih, kita dituntut ini itu di dunia perkebunan, di industri ini, tapi kita juga dituntut oleh kehidupan sehari-hari. Nah, itu bagaimana? Oke, jadi saya kembali ke disiplin tadi. Ketika kita disiplin dalam keseharian kita, tentu kita akan bisa mengatur waktu kita dengan di luar daripada pekerjaan kita gitu. Kembali ke situ, sehingga nanti kita jadi punya waktu untuk mengatur kehidupan kita di luar daripada pekerjaan, mungkin bersosial di luar daripada pekerjaan kita. Iya, iya. Mungkin bisa di tempat kebun itu mungkin dibuatkan arena-arena olahraga gitu ya Pak ya, Ya, yang bisa membantu kita bersosialisasi dengan karyawan sehingga kehidupan pekerjaan dengan kehidupan dalam bersosial ini seimbang mungkin Pak ya. ya. Jadi kita buat salah satu sarana olahraga untuk mempererat di antara semua staf-staf Ya, ataupun sekedar kita ngopi bareng, ngumpul bareng gitu ngumpul ya. bareng, Mm, sehingga tali kekeluargaan tetap terjaga. tetap terjaga. Mungkin ada kelompok arisan juga mungkin Pak, atau kelompok apa gitu kan. Iya. Ya, itu salah satu contohnya teman-teman atau sobat-sobat CBI bahwa tentu ya di stigma bekerja di perkebunan
ini work life balance-nya ini terganggu. Sebenarnya tidak ya Pak ya? Tidak ya Pak ya. Sangat ini sebenarnya bisa kita kondisikan ya, bahwa kehidupan di kebun ini tidak senegatif yang di isu-isu yang berkembang gitu ya. Senegatif dan Tidak senegatif itulah. seseram yang dibayangkan. Dia tidak seseram yang dibayangkan ya kan. Nah, mungkin kita sudah berapa lama nih Pak Arif kita berdiskusi nih sama Pak Ivan ini? Ada Sudah Pak Ivan, lebih ya. pesan-pesan untuk yang mau berkarir Nah, di mungkin perkebunan sawit. ya rekan-rekan yang mau bergabung dengan perusahaan di industri kelapa sawit, mungkin ada pesan yang Ya. Bapak sampaikan Pak. Bisa merubah mindset mereka yang selama ini perkebunan sawit itu yang tadi disampaikan negatif, menyeramkan, Ya, menyeramkan gitu ya. tidak enak, tidak ada apa-apa. Nah, bisa mudah-mudahan dengan pesannya Pak Ivan bisa merubah mindset mereka untuk berkarir di perkebunan sawit. Oke, jadi teman-teman mungkin milenial sekarang menjadi sebuah tantangan ya. Gen Z Dari sekarang Pak. Gen Z Gen yang Z. mungkin banyak mendengar mindset ternyata kehidupan di kebun itu tidak enak, tidak ini. Saya juga jiwanya jiwa muda gitu. Jadi saya merasakan bahwa di kebun itu tidak sebet yang mungkin teman-teman yang pikirkan di luar sana. Kenapa? Karena kita sekarang di dunia perkebunan sudah dilengkapi beberapa fasilitas. Contohnya, walaupun kita hidup di kebun, fasilitas internet masih tercukupi. ya. Kemudian kita fasilitas olahraga juga didukung. Kemudian juga kita ada waktu untuk ngopi bareng. Jadi tidak melulu hanya bekerja. Sehingga tetap kita punya tempat untuk bersosialisasi. Gitu. Ya, jadi pesan saya untuk berkarir di kebun itu peluangnya sangat besar, melihat industri Sangat menjanjikan ya. kelapa sawit sekarang sangat berkembang pesat. Jadi Baik. jangan takut untuk berkarir di kebun. Ingat tuh sobat-sobat CBI, berkarir di perkebunan kelapa sawit sangat menjanjikan ya. Mungkin itu ya Pak ya. Kita sudah banyak membongkar cerita-cerita dari Pak Ivan tadi ya, bagaimana beliau berkisah kepada kita bersama ya. Mulai beliau ini lulus sekolah ya, melanjutkan di kuliah di perkebunan, kemudian bergabung di perusahaan industri kelapa sawit sampai beliau ini menjalani program MT ya, berkarir sebagai asisten, askep sampai saat ini sudah di level manajer. Beliau merupakan alumni kita di CBI Group ya, salah satu alumni kita yang berprestasi dan saat ini sudah menjabat sebagai manajer ya, salah satu manajer kita yang terbaik. Mungkin itu sobat-sobat CBI, kita akan jumpa lagi di video-video podcast yang lainnya dengan tema yang berbeda. Saya akhiri CBI Podcast, karya nyata untuk negeri.